Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat intaha ila akhir ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para ustaz wal ustadzah yang ada di lingkungan Bumi Sentosa, Masjid Darul Ihsan. Semoga guru-guru kita, para ustaz dan ustadzah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM, Bapak Ketua RW, dan juga para Ketua RT yang ada di lingkungan Bumi Sentosa. Semoga dalam menjalankan tugas dan amanahnya selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa yang sama-sama saya muliakan para jamaah yang hadir di malam yang mulia ini. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Puja puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah dan yang Maha Luhur. Tak lupa salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga disampaikan juga kepada para keluarga, para sahabat Nabi, dan juga para tabi'in, para tabi'in sampai kepada kita semua. Dan semoga kita selalu diampuni sebagai umatnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mendapatkan syafaat umat dari beliau nanti di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru bi'aunillah. Pada malam hari ini tidak terasa kita sudah memasuki malam yang ke-17 di bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah kita, wabil khusus yang wajib ataupun yang sunnah, ibadah puasa kita, qiyamul lail kita, tadarus Al-Quran kita, sedekah kita, semoga selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan ketabahan, diberikan kesabaran serta kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa ini, dan Allah berikan rezeki yang berkah, halal dan manfaat untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita memasuki malam nuzulul Quran. Malam nuzulul Quran, ada apa di malam nuzulul Quran ini? Sebelum kita kupas dan kita bersama kaji, mari kita sedikit membahas terlebih dahulu tentang bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan itu. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang istimewa.
Di bulan ini Allah limpahkan rahmat dan ampunannya. Allah berikan rahmat dan ampunannya untuk hamba-hambanya. Mau gimana tidak berkah dan mulia dan istimewa. Di bulan suci Ramadan ini para jamaah, futihat abwabul jannah, Allah bukakan pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, Allah kunci pintu neraka. Bahkan wasuffidatis syayatin, para setan itu dibelenggu. Mau bagaimana kita mulia dan berkahnya di bulan suci Ramadan ini? Di antara keistimewaan bulan suci Ramadan, yang pertama, kita diperintahkan sebagai hamba Allah untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini sebulan penuh. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah tepat ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebelum kita artikan, ini ayat termasuk kepada ayat Madaniyah. Jadi ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah itu bersifat kompleks, global atau umum. Diturunkan di kota suci Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Biasanya diawalinya dengan kalimat ayat ya ayyuhan nas, wahai para manusia, itu bersifat umum. Maka nanti ini bersambung dengan misi turunnya Al-Quran ke dunia. Yang kedua, ada ayat Madaniyah, yang itu yang diturunkan oleh Allah di kota Madinah setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka para ulama ahli tafsir sudah bersepakat bahwasannya surat Al-Baqarah itu diturunkan di kota Madinah. Nah ini, maka diawali dengan sifat khusus. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini saking hebatnya, ini dimulai dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam. Kutiba di situ bermakna al-fardhu, diwajibkan, difardukan kepada kalian semua, atas kalian semua berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti halnya Allah telah mewajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, kata Allah. Karena sebelum datangnya perintah puasa, syariat puasa kepada Nabi Muhammad beserta para umatnya, Allah perintahkan juga ini puasa kepada para nabi, para rasul serta umat-umat sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa sudah ada perintah puasa. Tapi yang membedakannya adalah syariat yang diperintahkan kepada para nabi dan rasul serta para umatnya. Maka suka kita pernah mengetahui dan pernah melaksanakan salah satunya ada puasa Nabiullah Daud alaihi salam. Dulu kalau di pesantren itu puasa Nabi Daud sering dikerjakan. Maka biasa kalau santri itu badannya rata-rata kutilang, kurus tinggi langsing. Berbeda ketika sudah jadi ustaz, jadi kiai, badannya bojali, golongan jalma lintu karena malas puasa. Maka teman-teman saya di akademisi, di perguruan tinggi, teman-teman saya ngajar di 5 perguruan tinggi, juga ada yang bertanya, Ustaz, kenapa ini puasa sunat jarang puasa sekarang? Saya bilang aja, padahal dalilnya dalil malas.
Saya dulu puasanya udah sering waktu di pesantren, sekarang saya males, padahal itu dalil males puasa. Nanti puasa mah ada Ramadan, kata saya gitu. Sudah ada terkhusus ketika datangnya perintah puasa kepada Nabi Muhammad beserta para umatnya. Kapan diperintahkan dan disyariatkannya? Tepat pada tanggal 10 Sya'ban tahun kedua hijrah. Setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, baru ada syariat perintah puasa kepada Nabi Muhammad beserta para umat-umatnya. Jadi ini ya, apa fungsi, hakikat, tujuan serta esensi daripada kita diperintahkan puasa di bulan suci Ramadan ini? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini hebat ini. Banyak di dalam Quran itu ayat yang ujungnya supaya mengarahkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah firmankan, begitu pun Nabi memberikan sabda di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin." Ini Islam dibangun atas 5 asas. Mana di antaranya yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Satu, Islam dibangun dengan syahadat. Yang kedua, Islam dibangun wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakat, menunaikan zakat. Yang keempat, wa hajjil bait, menunaikan ibadah haji. Terlebih dan terkhusus bahkan terwajib kepada man istata'a ilaihi sabila, yang Allah sudah berikan rizki dan kemampuan, bukan cukup dengan hisab tapi dengan nasib, maka segera untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Yang kelima, Islam dibangun oleh wasawmi Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Ada tadi yang memberikan masukan pertanyaan. Kebetulan kalau pertanyaan biasanya tentang fikih puasa, fikih zakat, banyak yang masuk. Ada yang bertanya apa definisi puasa. Mungkin kita sudah lama dari tanggal 1 sampai tanggal 17 ini melaksanakan puasa, tapi belum paham apa itu puasa. Menurut lughat atau bahasa, yang disebut dengan puasa itu al-imsaku anisyai, mengekang atau menahan dari sesuatu hal yang dapat membatalkan puasa. Dalam definisi lughat yang lain, yang disebut dengan puasa tarkut ta'am wasyurbi wan nikah wal kalam, meninggalkan makan dan minum, bersenggama dan juga berbicara yang tidak ada faedahnya. Loh, tadi kenapa disebut kok nikah di bawah? Kan Ustaz, kalau nikah kan suami istri, betul. Siang walaupun suami istri tidak boleh bersenggama. Kalau malam silahkan. Kalau siang tidak boleh, malam tidak boleh. Ya, saya mengundurkan diri jadi Ustaz. Rontok yang ada. Tapi kalau siang tidak boleh. Ada pertanyaan, bagaimana kalau misalkan ada suami istri yang melanggar aturan ketika di siang hari di bulan suci Ramadan melakukan hubungan intim suami istri? Jawabannya wajib membayar kifarat. Apa kifaratnya? 1, wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, yang kedua wajib memerdekakan hamba sahaya. Yang ketiga, kalau tidak mampu, wajib berpuasa 2 bulan atau memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Masya Allah. Maka walaupun suami istri sabar dulu, nanti malam ada waktunya. Yang keempat tadi,
Di antara definisi bahasa tentang puasa yaitu wal kalam, meninggalkan berbicara yang tidak ada faedahnya. Kita harus ingat dalam hadis Nabi, wabil khusus dalam hadis arba'in, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan-kebaikan seorang muslim itu yaitu harus meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedah atau manfaatnya. Maka jangan sampai kita masuk kepada ancaman Nabi, puasa. Tapi sayang kata Nabi, man kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal 'atas. Jadi banyak di kita itu orang yang berpuasa, tapi sayang tidak mendapatkan puasa tersebut, pahala puasa itu, tetapi hanya menahan lapar dan haus saja. Maka nanti akan berhubungan dengan al-jannatul mushtaqatun ila arba'ati nafar. Bapak Ibu, surga itu rindu kepada 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca ayat suci Al-Quran. Jadi di bulan suci Ramadan ini mari kita rajin sering baca ayat suci Al-Quran. Jangan mengejar khatam saja, jangan mengejar bacaan Quran saja, tapi harus mampu mengartikan, memahami arti dari ayat tersebut. Harus mengartikan, mampu memahami kandungan ayat tersebut. Banyak di kita orang yang baca Quran, kata Nabi, rubba qari'il Quran wal Quran yal'anu. Orang banyak yang baca Quran, tapi nanti di akhirat Quran tersebut akan melaknat kepada orang yang baca Quran tersebut. Mengapa bisa? Pertama, mungkin ketika bacanya tidak pakai tajwid, tidak mau belajar tajwid, tidak paham yang namanya ahkamul madhi wat tanwin, tidak paham makhrajul huruf, sifatul huruf, tidak paham yang namanya al-waqfu wal ibtida. Atau mungkin ketika baca Qur'annya, mohon maaf, ada sifat ujub di dalam hatinya, berbangga diri. Atau mungkin ketika baca Qur'annya ada sifat takabur, ada sifat sombong. Mungkin ketika baca Qur'annya, mohon maaf, ada sifat riya, ingin dilihat orang lain. Mungkin ketika baca Qur'annya ada sifat dia pengen dibilang bagus oleh orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, surga itu rindu kepada siapa? Wahafidil lisan. Ini nyambung dengan yang tadi. Jaga lisan. Tidak cukup puasa itu menjaga lapar dan haus saja, tetapi kita pun harus bisa menjaga lisan kita. Puasa sih puasa, tapi kemudian orang temen, mohon maaf, ya? Puasa sih puasa, benci orang ahli. Puasa sih puasa, adu domba orang senang. Puasa sih puasa, memfitnah orang, ahlinya. Nah, untuk kita hindari, maka tidak cukup kita menahan lapar dan haus, tetapi kita pun harus mampu wahafidil lisan, jaga lisan kita. Yang ketiga, surga itu wa mut'imil ji'an, kepada orang-orang yang suka memberi makanan, orang-orang yang mau memberikan sedekah. Kalau maghrib itu di Darul Ihsan mungkin orang-orang yang suka memberikan takjil. Itu ditulisnya oleh kita dengan takjil, padahal bahasa Arabnya takjil. Takjil itu menyederhanakan, cuma ditulisnya, dibacanya suka biasa jadi takjil, padahal bahasa Arabnya takjil. Yang keempat, surga itu kepada siapa? Washaibina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kalau kita gabungkan lihat arti puasa menurut istilah atau syarat, al-imsaku 'anil syai' minal akli wasyurbi wan nikah wal kalam min tulu'il fajr ila ghurubisy syams. Mengekang dari sesuatu, menahan dari sesuatu yang dapat membatalkan terhadap puasa. Makan,
minum, nikah, bersenggama di siang hari, berbicara yang tidak ada manfaatnya. Sejak kapan muncul waktu imsak, tulungil fajar, ya, sebelum adzan subuh, sampai ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, itu puasa. Ini definisi puasa. Maka di antara keistimewaan bulan Ramadan ada perintah untuk kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Ini bagaimana tidak hebatnya dan mulia dan berkahnya orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Siang harinya berpuasa, malam harinya qiyamul lail. Jadi kalau dulu itu zaman Rasul belum ada istilah tarawih. Adanya namanya qiyamul lail, sholat malam. Ya. Malamnya qiyamul lail, siang harinya berpuasa ikhlas. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di malam harinya siapa orang yang berqiyamul lail, ya, salat qiyamul lail, salat malam. Di siang harinya siapa orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban. Harus kita garis bawahi. Imanan dengan iman, wahtisaban dan mencari keridhaan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Kenapa kita harus garis bawahi iman dan wahtisaban, para ibu bapak? Jarang sedikit sekali dan sedikit orang yang berpuasa dengan iman dan mengharapkan keikhlasan. Di antara kita ada orang yang berpuasa tapi tidak beriman, ada. Orang beriman berpuasa tapi tidak ikhlas karena Allah, tidak sedikit. Mohon maaf. Dulu waktu saya kecil kelas 6 SD, kelas 1 SMP suka dibawa ke Jakarta. Di Pasar Cibung, Pasar Kemayoran, di Stasiun Senen. Yang tidak berpuasa di Pasar Cibung pada sekarang mohon maaf di Cibinong siang-siang ada yang siang-siangnya lemparkan saja. Mudah-mudahan dengan puasa ini kita selalu diberikan keberkahan. Ada yang nyair apa tuh? Uang di jalan, tapi mohon maaf tangan kirinya sambil megang rokok. Gak ada sifat malu, mohon maaf. Tidak ada rasa sifat malu. Padahal kalau kita telaah dari ayatnya kutiba ayat kurito dipardukan puasanya, maka malulah ketika ada orang yang Allah berikan kewajiban baik sholat, zakat, puasa Ramadan, tapi dirinya tidak berpuasa. Na'udzubillahi min. Dua, biasa udah makin malam, apalagi udah gak enak badan. Kata orang Sunda, campurileun dina bilik, culang-cileun saya balik. Yang kedua, saya gak bakalan ceramahnya masa sampai sahur, ya. Bakso di depan udah nunggu, makanya jangan lama-lama. Sekarang yang kedua, di antara keistimewaan bulan suci Ramadan yang kedua, ada peristiwa yang sangat besar, yaitu peristiwa diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ada yang berantem, ada yang bertanya, Ustaz, yang benar mana sih Quran itu diturunkan malam 17 Ramadan atau Lailatul Qadar? Nah, ada yang bertanya gitu kan? Berantem gitu, apalagi di WA group. Kadang-kadang kan ada orang kan yang gentle di WA group paling kencang itu volume ngomongnya. Kalau depan itu nggak mau ngomong. Makanya mohon maaf dengan adanya WA itu, medsos itu, tidak sedikit hal-hal positif, lebih banyak yang mendarat dan negatifnya. Menggunjing jadi ada di medsos, memfitnah jadi ada di medsos. Mohon maaf nih, kita sedikit jabarkan. Al-Quran diturunkan melalui dua proses. Pertama, mohon maaf,
atau yang suka disebut langit bumi. Kapan? Tepat pada tanggal malam 24 Ramadan, 23 malam 24 Ramadan, suka disebut malam Lailatul Qadar seluruhnya. Jadi dengan utuh, makanya jumlatan wahidatan. Jadi dari Lauhul Mahfuz sampai ke Baitul Izzah, langit bumi. Yang kedua, adapun kapan diturunkannya dari Baitul Izzah sampai ke bumi, yaitu yang suka disebut dengan istilah tafsir. Tadi yang pertama jumlatan wahidatan, yang kedua najman. Apa itu najman? Kata orang nanggewer mekar namanya step by step. Wis ada dikit. Lalu tadi kemarin makan singkong, tadi ada roti. Jadi sedikit, step by step, secara bertahap. Kapan itu? Malam 17 Ramadan, suka disebut nuzulul Quran. Allah turunkan melalui malak Jibril alaihissalam dari Baitul Izzah langit bumi sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi najman secara bertahap, tidak sekaligus seperti yang pertama, tidak. Kurun waktunya 20 tahun lebih, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Menurut sebagian ulama tafsir ada yang mengatakan 21 tahun, 2 bulan, 23 hari. Para ulama al-tafsir bersepakat 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Apa surat yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Yaitu surah Iqra atau Al-Alaq. Ketika Nabi sedang berkholwat di Gua Hiro, maka turunlah surat yang pertama, yaitu surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, ila akhirih. Itu baru. Maka Quran itu diturunkan sebanyak 2 kali tadi. Ketika ada proses jumlatan wahidatan, yang kedua ada proses najman. Beda ya. Jadi kalau kita sudah paham, yang terpenting diturunkannya bulan suci Ramadan, maka disebut juga sebagai bulan turunnya Al-Qur'anul Karim. Jadi gitu, kalau kita sudah tahu enak. Biasanya kalau orang yang berantem itu karena belum tahu jadi berantem. Maka kita harus penting tahu. Ngaji beberapa tafsir Fakhrul Razi, ngaji yang namanya tafsir Al-Kabir. Bahkan di dalam tafsir Al-Qurtubi ada itu keterangan yang tadi. Ustaz, kalau begitu apa misi daripada Al-Quran? Di antara misi Al-Quran ada 5. Jangan lama-lama ceramahnya. Kata Pak Ketua DKM, jangan lama-lama, segitu-gitu juga katanya. Makanya jangan lama-lama Ustaz, katanya segitu-gitu juga. Makanya jangan lama-lama, ya. Ustaz, ngajinya di sini mah sedikit, kata siapa sedikit banyak. Cuma biasanya kalau ngaji itu gak aneh, jasi ngejajar di sisi. Jadi mah banyak, masya Allah. Yang aneh itu kalau misalkan ada organ tunggal dan bukan yang hadir 4 orang aneh. Kalau di sini banyak barang di sini. Hadir juga para malaikat insya